beberapa perbedaan dengan yang non-muslim. Sebagaimana pada hari-hari ini kita selalu menyaksikan bahwasanya Islam itu memiliki perbedaan, misalnya dalam perpindahan hari. Jadi bukan seperti tanggal 31 Desember yang kemudian orang merayakan harinya berbondong-bondong pergi ke sekitar Bundaran HI dan lain sebagainya. Pada bulan ini kita diingatkan, oh iya, sekarang malam ini kita sudah pindah ke hari Rabu. Oh, besok tanggal 1 Syawal saat maghrib, bukan saat tengah malam jam 12 malam. Atau juga oh besok tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan, dan kita menyaksikan itu pada saat maghrib, bukan saat tengah malam. Yang ingin kami sampaikan dari situ kita lihat bahwasanya Islam punya perbedaan di dalam memandang waktu. Perpindahan harinya bukan jam 12 malam, tapi saat maghrib. Bulan-bulan kita bukan bulan Januari, Februari, bukan kita menolak, tidak. Tetapi sekarang kita baru ingat, oh ya kita sekarang bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah berikan namanya. Bukan buatan manusia, karena Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Beda dengan bulan Juli. Sekarang kita misalnya bulan Juli, bisa jadi 2-3 tahun yang akan datang nanti pindahnya ke bulan Juni, bukan bulan Juli. Atau bulan-bulan yang ada seperti yang kita pahamin sekarang itu dulu berubah. Dulu bulan Juli itu bukan bulan yang ke-7. Dulu sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, bulan Juli dulu waktu zaman Nabi, sebelum Nabi Isa lahir, bulan Juli itu bulan yang ke-5. Berubah dia, sekarang menjadi bulan yang ke-7. Bulan September itu bulan yang ke-7. Makanya namanya September, karena Sabta itu artinya 7. Sabta Marga, 7 Sumpah Prajurit. Oktober dulu bulan ke-8. Sekarang bulan ke-10. Okto itu kan artinya 8. Novem itu artinya 9. Novem itu bahasa Latin. Kalau orang Roma dulu kalau bilang 9 itu Novem. Orang Yunani kuno dulu kalau bilang 9 itu Novem. Jadi bulan November itu bulan ke-9. Okto 8, Novem. Dekem itu bulan ke-10. Desimal itu artinya 10. Desi itu 10. Per 10. Dekade, bukan bulan ke-12. Yang ingin kami sampaikan, bulan itu bisa berubah karena buatan manusia, kan sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau bulan di dalam Islam, misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna iddatasyuhur indallah ithna asyara syahran, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Bukan bulan yang tadi Januari, Februari, tidak. Itu bulan buatan manusia dan bisa jadi itu adalah berubah. Tapi kalau di dalam Islam tidak. Tetap aja kita puasanya, biarpun saudara-saudara kita di Eropa sekarang musim panas, puasanya bisa sampai 16, 18, 20 jam, tetap aja mereka puasanya di bulan Ramadan. Intinya adalah apa yang diberikan Allah, wahyu yang diturunkan Allah itu tetap, karena bukan buatan manusia. Tetapi kalau itu buatan manusia,
Seperti tadi bulannya berubah kan? Hari pun dulu berubah. Dulu ratusan tahun yang lalu pindah harinya bukan jam 12 malam, jam 12 siang. Berubah lagi. Orang Cina, orang India pindah harinya bukan enggak orang, termasuk orang barat sendiri, tidak jam 12 malam. Jam 12 malam itu baru bermula pada tahun 1884. Jadi kalau orang Indonesia dulu yang ada di Samudra Pasai, pindah harinya apa? Kalau malam tahun baru mereka keliling-keliling di jalan itu enggak ada. Karena pindah harinya bukan jam 12 malam. Kalau buatan manusia itu berubah. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah Islam itu dia bukan buatan manusia. Dia adalah berasal dari wahyu yang Allah berikan. Oleh karena itu sumbernya adalah wahyu, maka dia memiliki ketetapan-ketetapan dan kepastian-kepastian. Tidak berubah-ubah seperti halnya buatan manusia tadi. Kalau pindah harinya dulu 12 siang, sekarang 12 malam. Kalau dulu pindah bulan-bulannya tadi itu adalah dalam 1 tahun 10 bulan, kemudian ditambahkan Januari dan Februari, dan urutan bulan-bulannya berbeda. Kalau di dalam Islam tidak, hari-harinya itu juga bersumber daripada wahyu. Jadi hari Ahad, Itsnin, Selasa itu disebutkan termasuk di dalam hadis-hadis. Sholatul Jum'ah, hilal Jum'ah misalnya, ya kan? Jadi itu adalah wahyu yang Allah berikan, atau juga wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Yang ingin kami sampaikan adalah Islam itu dia punya cara pandang yang dia bisa berbeda dalam memandang totalitas kehidupan. Tadi kita melihat tentang misalnya tentang waktu, kan berbeda dia. Bagaimana seorang muslim memandang waktu itu bisa berbeda, termasuk konsep waktu itu sendiri. Bukan tadi hanya perpindahan hari, nama bulan, bukan, termasuk waktu itu sendiri di dalam Islam itu adalah berbeda. Kalau orang barat misalnya time is money, kalau kita bukan hanya time is money, tetapi di dalam hadis disebutkan misalnya aukamakol, tidaklah dua mata kaki seorang hamba itu tergelincir pada hari kiamat kelak, kecuali ia akan ditanya tentang 4 hal. Illa ayyus'al an arba. Yang pertama diantaranya adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, dikemanakan dihabiskannya. Jadi umur itu, usia itu, waktu itu kalau di dalam Islam bukan hanya sekadar materi, tetapi juga adalah amanah dari Allah. Dan itu akan ditanya, bukan hanya hartanya, an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Bukan hanya hartanya dari mana dia dapat, kemana dia habiskan, tapi juga tentang waktunya. Jadi waktu itu adalah amanah. Waktu itu adalah untuk diisi dengan hal-hal yang baik seperti ibadah dan lain sebagainya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cara pandang kita bukan hanya masalah waktu tadi, bukan hanya tentang konsep waktu, tapi kita berbicara tentang totalitas kehidupan itu berbeda. Di mana perbedaannya? Seorang muslim yang baik, dia akan memandang apa yang ada
itu bukan hanya satu-satunya wujud yang ada. Apa yang ada bukan hanya satu-satunya wujud yang ada. Wujud itu juga adalah mencakup apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Jadi bukan hanya alamus syahadah, tetapi juga alamul ghaib itu juga ada. Jadi kita memandang apa yang nampak itu bukan hanya apa yang tampak. Apa yang ada itu bukan hanya apa yang tampak, tetapi apa yang ada itu mencakup yang tampak dan yang tidak tampak. Itu menjadi berbeda bagi seorang barat. Misalnya manusia barat, kalau dia memandang kehidupan ini hanya apa yang tampak, hasilnya bisa berbeda. Kesenangan apa yang tampak menjadi sesuatu yang materi. Seperti kalangan komunis misalnya memandang kehidupan menjadi sesuatu yang materi. Bahkan kita juga memandang bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat itu yang memberi acuan, pedoman terhadap kehidupan dunia. Orang yang hidup tanpa ada konsep akhirat tentu akan berbeda dengan seorang yang hidup dan menjadikan akhirat itu adalah sesuatu yang, bahkan kalau dia menjadikannya itu adalah sesuatu yang lebih penting. Jadi akhirat itulah yang memberi panduan, memberi jiwa, memberi bentuk kepada kehidupan di dunia yang fana ini. Dan kita tahu kehidupan di dunia ini adalah fana, sementara. Sementara kehidupan akhirat itu adalah dia berterusan abadi. Bahkan kehidupan itu bermula justru setelah kita mati. Kan begitu. An-nas niyam, manusia itu tidur. Idza matu, apabila mereka mati, fantabahu, maka mereka bangun. Jadi manusia itu seperti orang yang tidur. Orang yang tidur dia bermimpi. Dan dia merasa dalam mimpinya itulah hidup dia yang sebenarnya. Tapi ketika dia bangun, waduh alhamdulillah tadi cuma mimpi dikejar-kejar harimau, dikejar-kejar singa, dikejar-kejar utang. Nah, ketika bangun, aduh untung tadi cuma mimpi. Ketika bangun baru dia sadar kalau tadi cuma mimpi. Tapi ketika dia mimpi, dia pikir itu adalah hidup yang sebenarnya. Sama juga dengan kehidupan kita. Idza matu, ketika kita mati, fantabahu, baru tahu. Ketika sudah mati baru tahu kalau hidup yang sebenar-benarnya baru bermula ketika kematian itu datang. Barulah tinggal semua yang kehidupan yang fana ini. Tidak ada yang kita bawa, istri, anak, suami, harta, semuanya itu tinggal. Yang kita bawa hanyalah amal perbuatan. Hanya amal yang menemani kita. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan tidak mati. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kalian pikir orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya. Tapi mereka itu hidup. Jadi hidup itu justru bermula setelah kita mati. Konsep seperti ini berbeda dengan orang yang memandang hidup ini adalah segalanya. Hidup di dunia yang fana ini adalah hidup satu-satunya. Kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan duniawi. Kesenangan tertinggi adalah kesenangan jasmani.
bagi seorang muslim dalam dia memandang konsep kehidupan tadi, dia bisa berbeda. Dia akan memandang misalnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah mati. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan mempersiapkan kehidupan akhirat nanti. Kesenangan yang tertinggi adalah kesenangan ruhani. Kecerdasan adalah siapa yang paling banyak menyiapkan bekalnya untuk kehidupan akhirat nanti. Bukan berarti kecerdasan itu adalah IQ-nya aja tinggi. Tentu itu iya, tetapi tidak semuanya ditentukan oleh IQ. Sama seperti sekarang misalnya, negara maju adalah negara yang pendapatan ekonominya tertinggi. Itu kalau ukurannya materi. Tetapi kalau ukurannya adalah jiwa, ukurannya adalah ruhani, ukurannya adalah bagaimana menghayati nilai-nilai keagamaan, bisa jadi apa yang disebut sekarang negara-negara maju, justru mereka adalah negara-negara mundur. Orang yang the have and the have not misalnya, orang yang memiliki adalah biasanya yang diklasifikasikan dengan materi. Tetapi kita bisa aja mengatakan orang yang memiliki adalah yang memiliki jiwanya, bukan hanya hartanya. Atau kita kadang-kadang kan di waktu SD ya, atau biasa kan, mens sano in corpore sano misalnya. Mens sano, jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat. Tapi mungkin ibu-ibu kita biarpun badannya agak sakit-sakit, jiwanya sehat. Anak-anak muda banyak sekali di jalan, biarpun badannya sehat-sehat, jiwanya penyakitan. Jadi tidak mesti jiwa yang sehat dalam badan, dalam raga yang sehat. Banyak jiwa yang sakit dalam raga yang sehat. Raga yang sakit dalam raganya sakit, jiwanya sehat. Dan jiwa yang sehat itu lebih baik, jauh lebih baik daripada raganya saja yang sehat. Tentu kita berharap jiwa sehat, raga sehat, karena itu adalah kebahagiaan. Kalau jiwanya sehat, raganya juga sehat, seseorang itu akan bahagia. Tapi betapa banyak raganya sehat, jiwanya sakit. Nah, artinya ketika kita memandang kehidupan seperti tadi, seorang muslim dia berbeda. Ada perbedaan, bukan berarti semuanya berbeda, karena ada juga persamaan. Ada persamaan-persamaan dengan orang barat, mungkin dengan orang yang non muslim, bagaimana kita memandang kehidupan, tetapi ada juga perbedaan. Tidak semuanya sama. Ini ada Ustadz Endra misalnya, ada dalam Islam ada warisan. Kalau yang di konsep barat ada juga warisan, tapi mungkin untuk binatang yang dia sayangin, kan begitu juga kan. Nah, kalau kita pembagiannya juga jelas. Jadi sama-sama warisan, tapi makna dan konsepnya berbeda. Jadi kalau kita lihat tadi, Islam itu karena dia bersumber dari wahyu, dia memiliki perbedaan-perbedaan. Yang lain itu semuanya sudah buatan manusia. Ciri-ciri kalau itu adalah wahyu, dia tidak berubah-ubah. Kalau buatan manusia tadi berubah. Tadi kan perbedaan hari, penentuan hari, jam 12 malam sekarang, dulu jam 12 siang. Bulan ke-7 dulu September, sekarang bulan September dianggap bulan ke-9. Berubah. Dulu pernah hari ini tanggal 1 Januari tahun 1584, esoknya lompat tanggal 15 Januari. Dipercepat. Itu waktu Kaisar. Dulu tahun 1000 abad ke-16 itu pernah terjadi. Kalau namanya buatan manusia itu bisa saja berubah. Dulu mereka anggap itu baik sekali, zaman keemasan, ketika ratusan tahun setelah itu orang barat modern mengatakan itu zaman kegelapan, dark ages. Itu adalah zaman pertengahan. Sekarang dianggap baik,
Bisa jadi kalau buatan manusia sekarang dianggap baik, nanti bisa menjadi sesuatu yang buruk. Kalau buatan manusia dia akan berubah-ubah. Tapi karena Islam ini bukan buatan manusia, tapi dia adalah wahyu yang Allah berikan. Al-Quran itu bukan buatan manusia, tapi itu adalah wahyu yang Allah turunkan. Karena Nabi pun diancam, diingatkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Nabi diingatkan, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil, seandainya engkau Muhammad mengada-adakan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang tangan kananmu, tsumma laqata'na minhul watin, kemudian akan kami potong urat jantungmu. Nabi aja diingatkan ketika menyampaikan wahyu, jangan buat-buat, jangan campur. Ada hadis, tapi wahyu ini adalah jangan dicampur karena itu adalah memang innahu tanzil mir rabbil alamin, karena memang Al-Qur'an itu adalah diturunkan dari Allah yang pemilik semesta alam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Islam yang bersumber dari wahyu dan hanya tinggal satu-satunya agama yang masih bersumber dari wahyu yang otentik dan final. Agama lain udah nggak ada. Jadi kalau dibilang biasanya kita mendengar 3 agama 1 Tuhan, agama Samawi, Kristen, Yahudi, itu salah. Karena agama Kristen dan Yahudi itu adalah agama budaya. Budaya artinya dibuat oleh manusia, bukan agama langit itu asalnya, tapi kemudian dibuat. Tapi kalau Islam itu adalah tinggal satu-satunya agama wahyu yang otentik dan final. Otentik, la ya'tihil batil min baini yadaihi wala min khalfihi, nggak datang kebatilan dari depan atau dari belakang, masih otentik. Al-Quran itu masih otentik. Memang Allah yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Memang Allah yang jaga Al-Quran itu, dan itu adalah mukjizat Rasul yang terbesar, yang abadi. Biasa kalau mukjizat kan berhenti dengan kerasulan kan. Tokatnya Nabi Musa ya berhenti ketika zaman Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Isa berhenti ketika zamannya Nabi Isa. Tapi karena Rasul itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan untuk seluruh umat manusia, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, makanya wahyu yang mukjizat pun dia itu adalah berlaku bukan hanya setelah atau berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dia tetap berlangsung sampai sekarang dan hari kiamat nanti. Nah, jadi mukjizatnya berbeda. Ada mukjizat Nabi yang masa berlakunya selesai dengan wafatnya Rasul. Tapi untuk Al-Quran masa berlakunya tidak berhenti setelah wafatnya Rasul, tetapi berlangsung sepanjang zaman. Dan Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat. Bagaimana nggak mukjizat Nabi yang ummi, yang nggak tahu baca, nggak tahu tulis, kemudian ada Al-Quran seperti yang ada sekarang. Dari sisi sastranya luar biasa tingginya, sampai Nabi dituduh tukang seorang pujangga, ya kan? Innaka syair, katanya, innaka la majnun, kamu betul-betul orang gila, kamu adalah seorang tukang sihir, kahin, dan sebagainya. Tuduhan kepada Nabi ada di dalam banyak ayat disebutkan di dalam Al-Quran, karena orang Arab yang waktu itu juga sangat menyukai sastra, aneh dengar ayat-ayat Al-Quran itu. Menjadi sesuatu yang menggoncangkan mereka, membuat mereka menangis. Umar, kita tahu sejarahnya, Umar radhiyallahu anhu ingin membunuh Nabi, begitu dengar surat Toha dibacakan oleh adiknya, kaget, ya, malah masuk Islam.
gitu, dan sebagainya. Jadi belum lagi cerita-cerita yang dulu yang diketahui oleh zaman-zaman Nabi dulu, dari mana taunya? Kalau karangan ilmiah bisa jadi salah, gitu. Bisa memprediksi dan terjadi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bagaimana penemuan-penemuan ilmiah yang sangat banyak membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Masih banyak lagi penemuan yang sebenarnya belum ditemukan, tapi sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis bisa menghasilkan seperti itu semua? Bagaimana bisa merubah masyarakat Arab yang dulu masyarakat yang membuat patung dan menyembah patung menjadi masyarakat yang berperadaban sangat tinggi dan mewarnai peradaban dunia, mendahului zaman modern ratusan tahun sebelum zaman modern itu terjadi di barat. Nah, itu luar biasa. Jadi intinya adalah Islam itu masih bersumber kepada wahyu yang otentik dan final. Kenapa final? Karena kita nggak bisa nambah-nambah. Udah deh, kita mau sholat isyanya waktunya zuhur aja lah, atau subuh nih. Subuh ini biasa paling berat nih. Ya udah, subuhnya kita sholat waktu zuhur. Subuhnya nggak apa-apa deh, waktu zuhurnya ditambah jadi 4 rakaat. Atau Ramadan, ini saudara-saudara kita di Eropa tadi puasanya bisa sampai 14 jam lebih misalnya. Udahlah, kami puasanya nanti di musim dingin. Kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek, enak. Nggak bisa puasa ya, kalau memang puasa wajib ya Ramadan, bukan musim dingin, bukan bulan-bulan lain, bulan Ramadan. Nggak bisa berubah karena itu adalah final. Nih tiket haji mahal. Di mana nggak mahal? Kuotanya udah dipotong 20%. Ongkosnya puluhan juta. Sekarang tanggal 9 Ramadan kita wukuf aja di Arafah. Jangan 9 Zulhijjah, 9 Ramadan. Kalau nggak 9 Syawal deh, pasti masih murah itu. Tiket masih murah. Orang nggak rame, nggak desak-desakan. Allah kan suka yang ringan, nggak membebani hamba. Nggak ada yang melakukan 9 Syawal. Semua biarpun itu jutaan orang, biarpun dipangkas 20%, biarpun biayanya sebesar itu, tetap aja wukufnya dari belahan bumi utara sampai ke selatan, dari belahan timur sampai ke barat, seluruh umat Islam di seluruh dunia, bahkan dari zaman Nabi Ibrahim bisa kita bilang, itu sampai hari kiamat, tetap aja wukufnya ya tanggal 9 Zulhijjah. Kok bisa hebat begitu ya? Kita kadang-kadang dalam, apalagi kalau partai politik, yang buat partai bisa tergusur. Gitu. Dalam rumah tangga bisa terjadi perceraian, dalam pekerjaan bisa keluar karena nggak srek sama bosnya. Dalam pertemanan bisa terjadi iftiraq. Dalam persahabatan bisa terjadi percekcokan. Dalam apapun kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi inilah setelah 1434 tahun atau bahkan sampai hari kiamat nanti, kita yakin seluruh umat Islam akan tetap melakukan hal-hal seperti itu. Nah itu sudah final. Imam sholat, udah saya jangan ngadap ke kiblat, saya sekarang ngadap ke makmum. Nah, atau misalnya makmum, kita jangan membelakangin ngikut ke imam sekarang. Misalnya kita juga ngadap ke sana, imam ke sana, imam ke barat, makmum ke timur. Nggak ada yang sholat seperti itu. Nggak ada. Itulah kenapa kok bisa seluruh umat Islam di seluruh dunia melakukan itu. Dan sampai hari kiamat kita yakin. Itu hal-hal yang akan dilakukan oleh umat Islam. Karena ajaran Islam bersumber dari wahyu. Kalau buatan manusia itu bisa berubah. Dan dari seluruh agama yang ada, hanya tinggal Islam satu-satunya yang tidak lekang oleh waktu dan ruang. Waktu dan ruang tidak memengaruhi, tidak merubah nilai-nilai dasar dari ajaran Islam, karena semua itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hanya tinggal Islam
yang lain udah duluan bubar. Tidak ada kesepakatan di antara mereka. Tidak ada satupun persoalan yang mereka semuanya bersepakat. Mereka bisa berbeda tentang apa saja. Tapi Islam masih dengan mudah kita menyaksikan banyak terjadi kesepakatan dan kesatuan pendapat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, sebab Islam itu adalah final dan otentik, maka tidak seperti yang terjadi biasanya, yaitu ada selalu satu dialektika, satu tesa dan antitesa menjadi satu sintesa dan menjadi kemudian tesa dan antitesa yang selalu berubah. Dalam Islam itu dia tidak mengenal paradigma seperti itu. Kalau dalam paradigma barat khususnya itu mereka mengenal perubahan seperti itu. Dulu wanita begitu dihinakan. Di dalam Bible itu kalau wanita haid bicara aja nggak boleh. Bicara aja sama orang yang sedang haid itu nggak boleh. Begitu dihinakan pada awalnya. Yang menggoda Adam itu Hawa. Sumber daripada kemaksiatan itu wanita. Nah, dan sebagainya lah. Itu yang mereka yakini dulu. Makanya ketika terjadi inkuisisi, wanita duluan yang menjadi korban. Bahkan mungkin kalau istilah itu benar, woman itu berasal dari rahimnya laki-laki, womb and man. Femina itu bisa jadi artinya, kalau itu adalah fidei itu artinya iman, minus itu artinya kurang. Jadi manusia yang kurang imannya. Itu. Kalau seperti itu. Tapi kemudian dalam perkembangannya seperti sekarang, nah terjadilah satu antitesa. Dulu begitu direndahkan, sekarang begitu ditinggikan. Nah, bahkan menjadi khotibah lah, dan imamah untuk sholat Jumat. Nah, ada perempuan mimpin sholat Jumat, nah, karena dia pengen lebih tinggi kan, itu terjadi. Gitu. Dia sekaligus jadi khotibah Jumat. Nah, jadi mereka menganggap seperti satu tesa dan antitesa. Sekarang kita bicara hak hidup, tapi ada orang-orang sekarang udah berbicara hak mati. Kalau dokter nggak mau membunuh dia, dokternya bisa dibawa ke pengadilan. Nah, dia selalu jadi tesa dan antitesa. Itu namanya seperti eutanasia, mati secara yang baik. Dok, bunuh aku dok, ini kan badanku. Nah, dokternya ngikutin perintah dia, permintaan pasien. Dia punya hak dia hak untuk mati. Nah, satu sisi kita diajarin nggak boleh membunuh, karena itu adalah hak hidup. Dalam HAM, makanya selalu kalau HAM itu dia selalu muncul tesa dan antitesa. Satu sisi hukuman mati itu pro, satu sisi hukuman mati itu kontra. Satu sisi seperti hak mati yang tadi itu adalah aborsi, kan begitu. Seorang ibu dia punya hak untuk membunuh janin yang ada di dalam. Jadi selalu dia muncul tesa dan antitesa dalam berbagai bidang kehidupan, dalam berbagai disiplin keilmuan. Misalnya dulu orang berbicara semua itu sumbernya adalah akal. Nanti ada yang antitesanya, semua itu sumbernya adalah panca indera, tesa dan antitesa. Semua ini agama adalah dogma. Mereka berpindah. Kita yang menjadikan agama kita adalah sejarah, bukan lagi dogma. Diadulah antara iman dan akal, tesa dan antitesa. Tapi dalam Islam tidak mengenal seperti itu, karena kita bersumber daripada wahyu yang itu tidak mengalami satu tesa dan antitesa. Jadi sumber nilai daripada kehidupan seseorang muslim di dalam memandang totalitas kehidupan itu seharusnya berbeda. Tapi sekarang kan tidak. Orang tidak melihat nilai-nilai perbedaan
Itu dalam konsep manusia, seorang muslim yang baik dia akan melihat konsep manusia dia berbeda, bukan seperti konsep manusia yang didefinisikan oleh Komnas HAM. Sehingga kalau perkawinan antar agama dianggap melanggar HAM. Misalnya pembagian waris yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan dianggap diskriminasi. Makanya perlulah draft rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender, karena itu gak adil. Jadi cara pandang terhadap manusia, apa itu kebebasan? Kebebasan berarti dia suka hati berbuat apa yang dia maui, selama gak mengganggu orang lain. Pokoknya kan dia punya kebebasan. Saya kan suka sama suka, kan gak ada yang dianiaya. Suami istri bisa melakukan penganiayaan kalau istrinya sedang tidak mau. Tetapi kalau biarpun tidak legal, tapi itu adalah, saya punya teman di Inggris, dia bilang begini, tidak boleh katakan poligami, tidak boleh, undang-undangnya tidak boleh. Jadi kebetulan waktu itu ditanya, ini siapa? Istri saya. Itu siapa? Sebenarnya istrinya juga, itu selingkuhan saya. Ah, itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah kalau bilang begitu. Tapi kalau dia bilang ini istri saya dan itu istri saya, dia bisa kena ke pengadilan. Jadi konsepnya yang penting suka sama suka, nggak ada masalah. Tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, cara pandang terhadap konsep manusia seperti itu adalah keliru. Memandang manusia misalnya hanya kebaikan tertinggi adalah kesenangan jasmani, keliru. Karena bagi kita kenikmatan rohani lah yang lebih tinggi. Karena banyak contohnya. Kalau kita menjadikan kenikmatan jasmani itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Makan, kuliner, ini kan enak. Makan kuliner enak, makan enak nih. Apalagi buka puasa, oh hari ini makannya lauknya apa? Nyari, berburu, enak. Nah, tapi kalau itu memang sesuatu yang baik, kenapa kalau makan enak terus-menerus menjadi tidak baik? Coba makan enak terus-menerus, makan lemak aja, enak lemak itu. Kalau sekarang kita yang makan lemak yang udah 40-50 tahun udah mikir-mikir itu. Berarti sesuatu itu tidak baik pada intinya. Karena kalau sesuatu itu baik akan dilakukan secara terus-menerus. Tetapi itu kan tidak dilakukan secara terus-menerus. Berarti intinya adalah bukan sesuatu yang baik. Dia makan itu nikmat. Kayak kita puasa. Duh nikmat, apalagi ngelihat yang dingin-dingin ya. Karena lapar. Jadi ketika ada makan terasa nikmat. Jadi nikmatnya itu karena lapar. Tapi kalau udah kenyang nih, diajak makan nih paling enak di Jakarta ini. Kalau udah kenyang, enak. Makan seenak apapun udah kenyang nih, udah kenyang tapi dia undang makan. Ini paling enak ini, durian paling enak, durian montong atau apa. Udah full. Enggak bisa, enggak, biasa aja. Enggak tertarik. Artinya ada batasan berarti kepada kenikmatan jasmani. Tetapi kalau itu sesuatu yang baik terus-menerus akan dilakukan. Makanya kenikmatan yang tertinggi itu bukan jasmani tetapi rohani. Atau kalau orang menceritakan sesuatu yang baik itu kan suka. Tapi coba bayangkan kalau orang kemudian menceritakan sesuatu, hari ini saya makan durian, nanti siang saya makan wah sate yang paling enak, malamnya saya makan wah seafood yang paling enak, besok saya makan yang paling enak ya steak yang paling enak. Kalau hidupnya cuma cerita tentang pagi dia makan yang enak, siang dia makan yang lebih enak, malam dia yang makan paling enak, setiap hari dia menceritakan hal seperti itu, orang yang menceritakan pun malu. Karena segitulah ukuran daripada kemanusiaannya. Apa yang dia makan itulah
nilai daripada kemanusiaannya. Kan orang malu juga untuk menceritakan dia selalu tiap hari makan enak. Tetapi orang akan senang mendengar kalau oh hari ini saya berjuang untuk ini. Hari ini saya memberi kemakmuran untuk di sana. Hari ini saya membantu untuk ini. Nah, orang pun mendengar itu senang. Artinya di situ juga menunjukkan bahwasanya kenikmatan rohani itu lebih baik daripada kenikmatan jasmani. Karena kalau kenikmatan jasmani, orang yang menceritakan itu pun malu. Malu kan? Kalau orang cerita asik makan terus, malu, malah penyakitan. Ini sakit, pantas dia sakit kanker atau macam-macam. Wong kerjanya cuma itu. Nah, tapi kalau dia berjuang sana, berjuang sini, orang yang mendengar pun senang. Itu juga menunjukkan, tak usahlah dengan ayat Quran dan hadis, di situ pun sudah menunjukkan bahwasanya kenikmatan rohani jauh lebih mulia daripada, lebih tinggi daripada kenikmatan jasmani. Dan manusia yang mulia adalah manusia yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, menjadikan kenikmatan rohani itu lebih tinggi daripada kenikmatan-kenikmatan jasmani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kembali kepada Islam sebagai sebuah pedoman, yang pedoman itu tadi dia bersumber dari wahyu yang otentik dan final. Dia tidak berubah oleh waktu dan ruang, misalnya tidak lekang oleh perubahan zaman. Nah, konsep-konsep yang penting seperti inilah yang seharusnya ada dalam diri setiap muslim. Ketika seorang muslim memandang Tuhan, misalnya, konsep Tuhannya berbeda. Ilah itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang paling menarik, menjadi ketertarikan tertinggi dari seseorang itu, ilah. Nah, ketika Allah mengatakan la ilaha illallah, seharusnya ketertarikan tertinggi yang menjadi gravitasi, yang menjadi magnet besar, seharusnya adalah tauhid, yang menarik semua magnet-magnet kecil. Magnet besar ini dia punya daya tarik yang lebih besar, yang sangat besar, menarik magnet-magnet kecil. Ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi, ya semuanya itu kecil-kecil ditarik arusnya oleh tauhid. Jadi begitu mendasarnya, semua dibangun konsep-konsep tadi, politik, ekonomi, sosial, ideologi harusnya dibangun di atas konsep tauhid. Karena tidak ada lagi sesuatu yang paling tinggi nilai penariknya itu kecuali tauhid. Tapi dalam kenyataan kehidupan kita kan tidak. Kalau iktikaf baru kita ingat Allah. Kalau Ramadan baru kita ingat. Nanti malam takbiran aja udah lupa. Apalagi kalau udah hari raya. Apalagi kalau lagi di mall. Azan tak kedengaran, sholat pun susah di basement, wudhu pun ngantri habis waktu, nggak ingat. Kalau lagi dagang nggak ingat. Kalau masuk masjid baru ingat. Nah, jadi daya tariknya pada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. Dengar ceramah baru tertarik, baru ada yang narik. Kalau nggak dengar ceramah, nggak ada yang narik. Lupa, di jalan udah lupa. Di jalan. Nah, di sekolah udah lupa. Apalagi kalau di pasar, yang penting untung, itu yang diingat. Bukan yang penting jujur, enggak, yang penting untung. Nah, itu sebuah masalah. Nah, juga keliru kalau orang mengatakan sekarang, udahlah kita semua sama-sama menuju Tuhan.
Tuhan itu kan satu, menciptakan semuanya, menciptakan nabi-nabi. Untuk orang Islam ada Nabi Muhammad, untuk orang Kristen ada Nabi Isa, untuk orang Yahudi ada Nabi Musa, untuk orang Cina mungkin ada yang namanya itu Buddha Gautama mungkin. Nah, untuk orang India, Hindu, itu mungkin ada yang namanya itu Brahma. Banyak nabi karena tempatnya beda-beda. Jadi Allah menurunkan, kalau dalam orang Islam Allah, kalau orang Yahudi ya namanya Elohim, kalau orang Kristen namanya Yesus misalnya, kalau orang Buddha misalnya atau orang Hindu bisa namanya Brahma. Nama jangan dimasalahkan, nama itu cuma beda-beda, yang penting intinya, akhirnya, tujuannya, substansinya, zat yang paling tinggi, kan semuanya itu esa katanya. Yang penting dia satu, tapi dipandang beda-beda. Karena dia dengan rahmatnya menurunkan nabi-nabi pada zaman yang berbeda-beda, memberi keselamatan untuk umat yang berbeda-beda. Dan yakinlah, kata mereka, surga itu maha luas, nggak sempit. Jadi bukan hanya orang Islam yang masuk ke sana, dan nggak adil. Coba kalau dia dibesarkan dalam keluarga Yahudi, ya tentu dia akan beragama Yahudi. Coba kalau dia dibesarkan di pedalaman hutan Papua, nggak mendengar Islam di sana, ya tentu dia akan beragama sebagaimana orang-orang Papua yang ada di situ. Jadi nggak adil kalau surga itu ditentukan dengan kelahiran, karena dia lahir dari keluarga Muslim, dia mendapatkan surga di situ. Tuhan saya nggak seperti itu. Tuhan saya maha adil, dia memberi keselamatan kepada siapapun tanpa memandang agama apapun. Jadi bukan Islam satu-satunya agama yang benar. Nah, bukan hanya Allah, itu nama Tuhan untuk orang Islam. Begitu mereka katakan. Nah, itu adalah sesat dan menyesatkan. Karena setelah Rasulullah SAW, semua pengikut agama yang ada itu harus ikut tunduk dan patuh kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Tuhan tadi yang katakan Allah sama dengan Elohim, sama dengan Jesus, sama dengan yang lain, itu tidak sama. Tidak sama. Mereka mengakui, kami kan juga mengakui Tuhan yang satu. Mereka akan mengatakan seperti itu kan. Kita mengakui Tuhan yang satu loh. Kami juga mengakui Tuhan loh. Bukan hanya orang Islam mengakui Tuhan. Betul, tapi tidak cukup. Kalau mengaku juga, iblis juga ngaku Tuhan. Iblis juga bilang, khalaqtani min nar. Engkau menciptakanku, engkau pencipta. Aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Dan dia diciptakan dari tanah. Tetapi kan tidak cukup. Jadi mengakui Tuhan tidak cukup. Pengakuan terhadap Tuhan harus juga diikuti dengan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Itulah Islam, tunduk dan patuh, berserah diri. Jadi harus tunduk dan patuh. Dan ia mengatakan supaya inna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Dia mengatakan supaya mengikuti Rasul, mengikuti Islam. Mereka tidak mengikuti, berarti tidak tunduk dan patuh. Pengakuan terhadap Tuhan harus juga diikuti dengan kepatuhan terhadap perintahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lihat seperti tadi, itu konsep tentang Tuhan. Kita balik kemudian konsep tentang agama. Orang bingung. Di Amerika 5-6 tahun yang lalu, yang mendaftar di Departemen Kehakiman mungkin ya, itu sudah ada 50 agama. Nah, itu berapa tahun yang lalu. Sekarang nggak tahu agama yang keberapa lagi orang mau daftar. Bisa loh, kalau ada yang mau buat agama itu bisa.
Di Amerika bisa, di sini juga bisa, tapi banyak masalah ini. Nah, jadi orang bingung sekarang, agama itu apa? Agama itu apa? Beda agama, ada banyak ya, agama Kristen, Yahudi dan sebagainya. Di Indonesia dulu 5, sekarang tambah 1. Waktu zaman Gus Dur dia tambah 1 lagi jadi Konfusius, 6. Tapi masih banyak yang protes itu. Masa kami nggak dianggap agama yang kebatinan-kebatinan? Nah, mereka minta bahkan KTP kita supaya dihilangkan. Dalam negara demokrasi jangan ada nama agama di situ, karena agama itu menjadi sesuatu yang individu. Udahlah, jangan cerita tentang agama, karena agama itu urusan dia dengan Tuhannya. Nggak ada yang tahu siapa yang masuk surga, jadi jangan bicara-bicara tentang surga. Nggak ada yang tahu tentang Tuhan, jadi jangan bicara tentang Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, jangan dibela-bela. Kalau dia mau seluruh orang bisa masuk Islam, dia aja nggak mau, apalagi kita. Jadi jangan bicara-bicara tentang Islam. Agama itu urusan individu dengan Tuhannya, udah selesai. Itu kata mereka. Jadi cara pandang terhadap agama seperti itu sesat dan menyesatkan. Karena bagi seorang muslim yang baik, dia memandang totalitas kehidupan itulah adalah agama. Makanya Rasulullah SAW bahkan mengubah Yastrib itu menjadi Madinah. Karena Madinah itu artinya adalah akar katanya agama. Din itu agama. Madinah dengan din punya kata, akar kata yang sama. Madinah itu peradaban atau tamadun itu peradaban. Madinah itu kota. Kalau kita mah kota Madinah, kota-kota artinya. Sama itu, jantung hati, jantung beda sama hati, dua-dua kita bilang. Nah, jadi agama itu dia adalah bukan sesuatu yang sempit, tetapi aktualitas di dalam memandang kehidupan. Jadi nggak bisa kita pelajaran agama, waktu belajar sejarah pelajaran agama, waktu belajar fisika, itu udah nggak ada agama. Menteri agama juga begitu ya. Menteri agama yang diurus itu adalah haji, nah itu urusan menteri agama. Berarti yang lain itu sepertinya seakan-akan ya nggak ada kaitannya dengan agama kan. Pelajaran agama juga begitu, guru agama juga gitu. Guru agama ya kalau les nih panggillah Ustadz Quran, itu panggil itu. Paling kalau guru agama ya ngajarnya apa biasanya itu? Ya baca Quran. Jadi ketika belajar kedokteran atau apa, nggak tahu. Terakhir nanti dokter juga begitu, dok, ngasih obat, kita sakit. Obat ini halal atau haram? Nah itu saya nggak tahu. Kalau mau minum, minum aja. Padahal dokternya muslim. Nah, karena nggak ada pelajaran obat. Bagaimana membuat obat yang halal, obat-obat yang haram, nggak diajarin. Di mana-mana fakultas kedokteran juga nggak ada itu. Nah, karena agama itu dipandang sempit. Hanya ketika panggil guru agama, guru ngaji dipanggil. Padahal harusnya ini anak saya fakultas kedokteran. Nih saya panggil nih guru agama, ngajarinnya apa? Ngajarin fikih tentang kedokteran. Baru tinggi agamanya. Kalau agamanya dipandang hanya cuma ngaji ya nggak bisa-bisa. Sampai kapan juga nggak bisa. Belajar agamanya cuma waktu ngaji. Di luar ngaji nggak jelas. Tausiah di TV, panggilnya Ustadz. Habis Ustadz, iklannya aja udah nggak bener. Apalagi acara-acara yang lain. Nggak nyambung. Agamanya dikasih setengah jam, 23,5 jam untuk yang lain. Itu pun kalau nggak digeser, kalau ada siaran langsung bola. Kalau ada digeser juga itu. Nah, jadi cara pandang yang seperti ini kecil, sempit gitu loh. Agama itu dipandang hanya sebatas urusannya saya seperti itu. Ya nggak maju-maju. Ketika kita bergelut dengan ekonomi, kosong dari agama. Berpolitik, kosong dari agama. Nggak kebayang anak pesantren jadi menteri perekonomian. Nggak kebayang. Nggak kebayang. Menteri pertambangan, nggak kebayang. Pokoknya dari pesantren jatahnya 1 aja, menteri agama. Nah, tuh. Yang lain kosong. Itu cara pandang terhadap sempit.
ketika memaknai agama itu hanya kepada urusan pelajaran agama. Padahal agama itu dia luas. Orang belajar agama juga begitu. Kalau udah belajar Quran, nah itu belajar agama. Belajar hadis, nah itu belajar agama. Fikih, belajar agama. Tapi selain itu, wah udah nggak jelas itu. Nah itu keliru. Karena agama itu dipandang sempit. Padahal agama itu seperti tadi peradaban. Peradaban itu artinya mencakup ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Itu peradaban. Peradaban itu dalam bahasa Arab tamadun, yang dia juga punya akar kata dengan din, agama. Madinah ini kota berarti. Dia kota itu menggambarkan ada keteraturan, ada hukum, ada undang-undang, ada penguasa, ada keadilan yang terjadi di dalam kota itu. Itu juga adalah Madinah. Akar katanya juga adalah agama. Jadi agama itu tidak seperti orang memahaminya biasa. Jadi ketika agama itu waktu itikaf lah. Itu sekarang 10 hari. Nah, lepas itu hilang. Waktu haji itu, pergi haji, nangis-nangis lah di depan Ka'bah. Pulang haji, hilang. Nah, biarpun ratusan ribu setiap tahun orang pergi, 200 ribu setiap tahun pergi 200 ribu, udah puluhan tahun, udah berapa puluh juta orang yang pergi. Ya kan? Hilang. Kenapa? Karena memandang agama waktu dia Arab sana. Pulang dari Arab, ya masih ada bekas sih. Kalau baru seminggu, kalau sebulan udah hilang. Umroh juga begitu. Jadi agama ini dipandang, kalau zikir rame-rame itu misalnya, ya zikir dan sebagainya. Nah, tapi kemudian lupa ketika di dalam dimensi kehidupan dia yang lain. Itu keliru seorang. Padahal agama tadi adalah dia sesuatu yang mencakup yang lebih luas. Sama, tadi kami juga menyampaikan bagaimana kita memandang konsep manusia di dalam Islam. Beda dengan yang tadi itu. Hakikat dari kepada manusia itu adalah jiwanya. Kita waktu masih bayi, kalau ditunjukkan sama orang tua kita, foto kita masih bayi, kita sendiri nggak tahu kalau itu adalah kita. Oh gini toh dulu. Nah, karena mukanya berbeda. Lupa, nggak ingat kita muka kita waktu bayi kan? Karena memang waktu bayi kita nggak tahu juga muka kita. Belum akil, belum balik, nggak ingat. Nah, muka berbeda-beda, muka berubah, atau anggota badan kita bisa jadi sekarang udah mulai sakit-sakitan, bisa lumpuh dan lain sebagainya. Tapi kan kita tetap mengatakan itu saya. Bayi itu dulu saya. Sekarang ini saya. Udah tua pun nanti ini saya. Jadi kata saya itu tidak merujuk kepada wajah. Wajah memang paling penting saya sebutkan duluan. Karena biarpun cantik sekali rambutnya, kulit seputih apapun, kalau nggak ada wajahnya bahaya. Apapun lah, secantik apapun, yang penting wajah dulu kan gitu kan. Nah, tapi kalau itu pun yang menjadi identitas kepada seseorang, sayanya itu tidak merujuk kepada wajah, tidak merujuk kepada jasad, tidak merujuk kepada jasmani. Kalau sekarang orang bilangnya fisik. Nah, itu karena bahasa Inggris. Kalau dulu orang ratusan tahun yang lalu bilangnya jasad. Kita sekarang suka ke Inggris-Inggrisan ketimbang ke Arab-Araban. Nah, kalau dulu bilangnya jadwal, sekarang supaya lebih keren tabel. Nah, kalau dulu bilangnya daftar, kalau sekarang registrasi. Nah, ya kan? Kalau dulu orang Indonesia nulisnya pakai bahasa Arab Melayu, tapi dibilang bahasa Arab Jawi, padahal Melayu itu. Nah, atau pegon. Kalau sekarang, mungkin anak-anak sekarang kita tunjukkan itu hadis dari mana katanya. Nah, jadi sudah hilang ke Arab-Araban, ke budaya Islam itu hilang, terkikis. Nah, jadi makanya saya lebih suka mengatakan jasmani ketimbang fisik. Nah, itu. Jadi saya tadi itu tidak merujuk kepada sesuatu yang jasmani. Bukan bagian dari jasmani, salah satu anggota
Badan juga dari bahasa Arab. Sebenarnya dulu banyak bahasa Arab ini. Bahasa Indonesia ini asalnya dari bahasa Arab. Nah, bukan merujuk kepada badan, anggota-anggota badan, atau totalitas dan himpunan daripada badan. Jiwa itu bukan merujuk kepada jasmani dan jasad. Tetapi dia merujuk kepada sesuatu yang spiritual. Dan saya tadi itu biarpun wajahnya berubah atau bahkan sudah meninggal, itu loh kuburannya almarhum Buya Hamka. Padahal Buya Hamkanya kalau kita lihat jasadnya sudah tidak ada lagi. Tapi tetap dikatakan itu loh Buya Hamka. Buya Hamka tidak merujuk kepada jasadnya karena yang ada cuma tulang belulang. Jadi ketika kita menyebut Buya Hamka, dia merujuk kepada sesuatu yang berbeda dengan jasadnya. Kan begitu? Nah, oleh karena itu, karena dia adalah sesuatu yang berbeda dengan jasadnya. Tapi biarpun dia berbeda, tapi dia mengatur jasad dan badan kita, jasmani kita, maka sesuatu itulah sebenarnya yang lebih tinggi. Makanya manusia yang paling tinggi itu adalah manusia yang tinggi jiwanya. Itu ibu-ibu kita biasanya baik-baik, ilmunya nggak banyak-banyak, tapi bijak-bijak. Jiwanya bersih, lebih bersih mungkin daripada banyak orang. Jadi ketinggian nilai, ketinggian budi, itulah sebenarnya yang menunjukkan ketinggian seseorang. Jadi seseorang itu tinggi dan mulia karena jiwanya. Manusia yang tinggi adalah manusia yang jiwa an-nafsul mutmainnah lebih tinggi daripada dan mampu mengontrol an-nafsul lawamah dan an-nafsul ammarah bisu. Itulah manusia yang tinggi, manusia yang berhasil. Itu juga menjadikan kriteria kita tentang kemanusiaan itu menjadi berbeda. Kalau sekarang kan tidak, dikit-dikit pelanggaran HAM. HAM itu adalah nilai-nilai kebebasan. Kebebasan dari apa? Dari nilai-nilai agama. Itu mah bukan kebebasan, kebablasan. Nah, nilai-nilai kebablasan manusia itu. Jadi kalau dilihat agama pelanggaran HAM katanya. Karena nilai-nilai kemanusiaan tadi dibangun di atas konsep yang sekular, yang dia melepaskan manusia daripada Tuhan. Harusnya apa itu kebebasan? Kalau dia sesuai dengan fitrahnya. Apa itu fitrahnya? Tunduk dan patuh kepada Tuhan. Jadi kalau nilai-nilai yang ada dari kemanusiaan kemudian dia menjauhkan dirinya daripada nilai-nilai ketuhanan, itu baru pelanggaran HAM. Wah, itu nggak pernah dengar itu definisi seperti itu kau. Jadi kita perlu melihat persoalan dari yang berbeda, dari kacamata wahyu, dari kacamata Islam sebagai sumber nilai, bukan dari yang ada sekarang. Tapi kan berat. Kalau media sumber nilainya apa? Rating. Acara lawak-lawak mendekat. Kalau Ustadz Bahtiar digeser dari jam 3 katanya digeser jam 2. Di jam 2 nggak ada yang nonton, tutup. Nah, susah. Jadi menjelang sahur, nah barulah kita lihat lucu-lucu yang ketawa, makin rame, makin ribut, makin asik gitu. Karena yang penting orang suka. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Banyak orang suka itu, banyak orang tapi nggak bener. La ya'lamun, nggak tahu. Nah, jadi ukuran kepada sesuatu itu adalah bukan sumber nilai daripada agama. Rating lah, materi lah, kepentingan. Orang berpolitik sekarang tujuannya untuk apa? Raih kekuasaan. Ya kan? Orang berpolitik, raih kekuasaan dan keuntungan. Udah investasi mahal-mahal, nggak menang, rugi. Bisa gila kita, gimana mau bayar utang? Jangan terlalu idealis lah bicara agama. Hari gini masih bicara tentang nilai-nilai janji-janji surga, janji dunia aja belum tentu ditepatin, apalagi janji surga.
Jangan bicara yang tinggi-tinggi katanya. Kalau dalam berpolitik yang penting menang. Harusnya seorang yang punya karakter yang kuat nggak penting menang. Bukan menang yang paling penting. Nabi juga banyak sekali cobaan dan kalah di depan. Yang penting benar. Yang penting nggak salah. Yang penting tidak keliru. Kalah nggak apa-apa. Kita mendidik masyarakat. Yang penting kita jalannya lurus. Udah jarang orang berpolitik begitu. Hari gini begitu, nggak ada yang milih. Nah, macam-macam lah begitu. Karena cara pandang terhadap politik itu udah berbeda. Harusnya politik itu adalah bagaimana dengan kekuatan politik yang ada mampu menebarkan rahmat. Orang berpolitik ini dia menyusun diantaranya adalah undang-undang hukum, menentukan kebijakan. Kebijakan itu membawa manfaat, kemaslahatan. Itu tujuan kita. Kalau sekarang kan enggak. Tujuannya untuk dapat proyek ujung-ujungnya. Nah, jadi cara pandang seperti itu keliru. Tadi, cara pandang terhadap manusia, itu yang dia memandang agama hanya sebatas antara dia dan Tuhannya. Di antara persoalan lagi yang lain, ini yang saya paparkan adalah contoh-contoh bagaimana kita memandang kehidupan ini seharusnya berbeda dari apa yang biasa dipahamin dan dilihat orang. Termasuk juga dalam masalah mencari ilmu. Kalau sekarang tujuannya orang cari ilmu untuk dapat gelar atau cari duit. Biar duitnya banyak. Nanti kerjanya apa? Kamu kuliah ini, yang susah ustadz. Belajar agama kerjanya apa? Ustadz, dapatnya dikit. Makanya universitas-universitas yang ada di Indonesia atau di mana-mana dunia paling tinggi itu adalah jurusannya ekonomi, teknik elektro, teknik informatika, komputer. Yang jurusan agama, jangankan di universitas umum, di universitas agama aja udah hampir nggak ada itu mahasiswanya. Dikasih beasiswa pun belum tentu orang mau belajar. Karena nggak menarik, nggak menjanjikan, madesu. Karena kriterianya ujungnya ekonomi. Orang buat sekolah juga tujuannya untuk cari duit. Udah rusak. Kalau tujuan pendidikan untuk duit, nanti kita maaf kalau ada yang dokter maaf. Nanti ngadu ke dokter, dok, saya sakit ini perutnya, aduh. Oh itu perlu dioperasi itu. Padahal cuma sakit perut. Nah, terjadilah malpraktek. Diagnosa salah. Operasi sana, operasi sini, sakitnya yang lain. Tapi udah korban, udah duit habis, korban. Nah, itu kalau tujuannya jadi duit, bahaya. Guru juga tujuannya duit. Nah, ini 1 jam lebih bayarannya beda dong. Di mana keikhlasan, di mana nilai-nilai perjuangan, ya kan? Itu sudah berbeda, udah rusak kalau seperti begitu. Tujuan belajar dalam Islam bukan untuk cari kerja, bukan untuk cari duit. Kalau cari duit Imam Bukhari, mau tahu satu hadis yang sahih itu 100 dinar. Mau tahu hadis yang dhaif, itu ya udahlah 100 dirham aja deh. Nah, misalnya kacau kalau seperti begitu. Mau tahu Imam Syafi'i, mau tahu hukum begini, nah itu bayarnya sekian. Satu hukum ya berapa dinar. Kalau sekarang kan begitu, satu keputusan mahkamah hakim, ya ini oknum sih, satu rumah, satu perkara satu rumah. Misalnya jaksa juga begitu, tuntutan tinggi, setorannya kurang. Tuntutan rendah, setorannya tinggi. Polisi juga begitu, tapi itu oknum. Nah, kalau itu duit yang menjadi ideologi daripada semuanya, berantakanlah dunia ini. Hukum dibuat, semuanya dibuat, motivasinya adalah duit. Kacau begitu. Dalam Islam tidak. Tujuannya itu adalah tujuan orang belajar supaya dia mendapatkan ilmu dan dengan ilmunya membawa manfaat bagi dirinya, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi umat, dan menambah keimanan. Nambah iman. Belajar nambah iman. Bukan sekedar kecerdasan, tetapi nambah iman.
Banyak orang cerdas, imannya kurang. Banyak juga yang beriman, kecerdasannya kurang. Ada juga yang bagusnya imannya tinggi, kecerdasannya tinggi. Tapi kalau disuruh pilih, lebih susah menjadi orang baik ketimbang orang pintar. Jadi Indonesia ini bukan kurang orang pintar, berjibun orang yang pintar, yang bergelar, tapi mungkin yang kurang adalah orang yang baik. Bahkan ilmunya itu bisa merusak. Itu juga sebuah persoalan. Makin tahu, makin bahaya. Nah, bisa jadi begitu. Makin dia ke sekolah, kok makin belajar jadi tawuran, jadi kena narkoba. Justru di sekolahnya lah dia kenal rokok, kenal pergaulan, kenal kenakalan remaja, kenal geng, kenal. Nah, bisa jadi orang harusnya belajar nambah iman, ini orang belajar nambah nakal. Terakhir karena udah nggak bisa diatur, udahlah masukkan aja ke pesantren. Nah, pesantren pun tempat berhimpunnya mantan orang-orang nakal. Kalau berubah, tapi jangan-jangan makin nambah nakalnya, karena ngumpul semua di situ. Bukan orang ini anak saya pintar, juara di sini, juara di situ. Itulah yang belajar agama. Nah, kamu kurang pintar, jangan belajar agama, nanti agama kacau di tangan orang-orang. Kan begitu. Annas kama adin ya. Manusia itu seperti tembaga, khiyaruhum fil jahiliyah. Sebaik-baik mereka zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Mereka lah orang yang terbaik. Umar dulu, waduh, itu memang orangnya nggak masuk Islam aja orang jahiliyah udah pada takut. Udah pada takut itu sama Umar, nggak ada yang berani. Masuk Islam lagi, ada konsep syahid. Wah, apa lagi? Nah, waktu jahiliyah belum ada konsep syahidnya kan? Itu aja orang udah takut. Masuk Islam dia, ada lagi konsep syahid. Wah, udah lebih takut lagi. Kan begitu. Jadi Khalid bin Walid juga begitu, mimpin perang nggak pernah kalah, masuk Islam lagi. Wah, malah pengen mati, tapi nggak mati-mati. Perang semua dia ikutin, nggak pernah mati. Malah matinya di atas kasur, padahal pengennya matinya di medan peperangan. Nah, begitu. Jadi mereka memang udah adalah orang yang baik. Kalau sekarang kan tidak. Yang belajar di pesantren, yang udah nggak bisa diatur di rumah. Nah, yang pinter-pinter, bidikannya ITB, nah, dan sebagainya. Jadi cara pandang seperti beginilah sebenarnya menimbulkan sebuah persoalan. Ada yang keliru dalam memandang konsep ilmu, memandang konsep manusia, memandang konsep alam, memandang alam. Misalnya sekarang bakar yang ada di Riau, di Jambi dan lain sebagainya untuk keuntungan. Yang dia pikirkan yang penting dapat untung, efisiensi, tapi merusak alam. Ya, harusnya kan tidak boleh begitu. Enak di dia, tapi menzalimi yang lain. Banyak orang terakhir kena penyakit asma. Singapura gelap, nggak ada dalam peta itu, karena debu atau asap yang ada yang dikirim misalnya. Nah, intinya yang ingin kami sampaikan, ada cara pandang kita yang berbeda dalam memahami, memandang kehidupan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tempat kita banyak sekali ya orang yang sekolah-sekolah itu untuk tahfidzul Quran itu sangat banyak ya. Tentu itu sangat baik gitu.
Tetapi kalau kami melihat itu tidak cukup. Orang udah hafal Quran, wah udah selesai. Tidak. Membaca Al-Quran, oh dia udah membaca. Di bulan Ramadan ini khatam, udah selesai. Dia menghafal, selesai. Tidak. Jadi, dan banyak sekali sekolah-sekolah yang tadi itu ya, yang menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Tentu itu baik. Tetapi itu tidak mencukupi. Dulu waktu zaman sahabat ya disebutkan, mereka itu tidak berpindah kepada ayat-ayat lain sebelum mereka mengamalkannya. Gitu loh. Jadi yang perlu diingat itu juga adalah bagaimana aplikasinya. Saya punya teman-teman di PT IKI misalnya, itu pada jago-jago hafalan Al-Qur'annya misalnya ya kan. Tetapi bisa jadi juga ada kekeliruan-kekeliruan di dalam memandang ilmu pengetahuan tadi, konsep-konsep agama yang luas tadi. Nah, jadi intinya yang perlu diingat bagi para penghafal Al-Quran itu, Nasr Hamid Abu Zaid, itu tokoh liberal, itu dari Mesir, udah meninggal, itu hafal Quran. Tapi pikirannya homoseks pun dia setuju, apa hafal Quran. Jadi yang perlu diingat itu bukan sekedar membaca, kemudian menghafal, bahkan kemudian juga memahami, meneliti. Banyak orang neliti, tapi berhenti pada penelitian. Tapi bagaimana menjadikan itu semua sebagai sumber nilai dan gerakan bagi dia, yang menggerakkan dirinya. Jadi dia seperti Rasulullah digambarkan, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi bagaimana itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan yang nyata, itu yang menjadi satu tantangan dalam kehidupannya. Bagaimana hafalan Quran itu memengaruhi totalitas daripada kehidupannya, menjadi sumber nilai, bukan hanya sebatas kemampuan kepada otak untuk menghafal, tetapi Al-Quran itu memberi pengaruh kepada kehidupannya. Itu kan yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para imam-imam besar kita yang dahulu gitu. Mereka menghafal dan mereka hidup. Jadi seperti Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Bukan hanya sebatas ketika kita membacanya. Nah, itu tidak cukup hanya dengan membaca dan menghafal, tetapi juga memerlukan riyadhah. Harus ada olah batin. Tidak cukup hanya sekedar olah akal, tapi juga harus ada olah batin, membentuk kepribadian. Dan itu bukan melalui hafalan kepribadian itu diraih, tetapi melalui praktek. Ada orang bicara baik, bisa jadi jahat. Banyak kan? Misalnya maaf, mewakili masyarakat, ya wakilin dirinya aja nggak bisa, bilang mewakili masyarakat. Terpilih mewakili masyarakat, terakhir mewakili dirinya nggak bisa, keluarganya nggak bisa. Nah, jadi itu diraih dengan praktek, olah batin. Itu yang perlu diingat itu. Tidak hanya sebatas olah hafal, harus juga olah batin. Ya, membentuk kepribadian itu juga harus diingat itu. Bagaimana berkepribadian yang baik. Ya, mungkin kalau masih ada lagi, ya silakan. Atau digabung aja ya, karena banyak kita juga waktunya ya. Silakan Bu, yang tengah Bu, ya. Orang yang ikhlas, yang cerdas, ya. Ya.
Al-Quran ada pergeseran maksudnya? Oh, dalam memahamin, ya. 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 Terus silakan aja Bu, kita gabungkan. Oh sama Bu tadi ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Jadi kembali yang pertama tadi, mungkin hadisnya itu lebih kepada siapa yang menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, itulah adalah orang yang cerdas. Apa kaitannya antara mengingat tadi, katakanlah mengingat kehidupan akhirat ya, atau hidup setelah mati tadi dengan kecerdasan? Karena kaitannya itu adalah orang yang cerdas itu dia menyadarin bahwa sesuatu yang paling dicari, sesuatu yang menjadi hakikat tertinggi, yang menjadi tujuan tertinggi, ibaratnya dambaan tertinggi, itu adalah sebagaimana misalnya kita rindu sama orang tua atau sama seseorang yang sangat, atau yang idola aja lah, kita lihat yang orang pemain bola aja datang itu dapatkan tanda tangan aja bagaimana luar biasanya, begitu senangnya gitu loh, cuma dikasih tanda tangan aja itu udah senang sekali. Mau dia mengeluarkan uang jutaan untuk apa, untuk menjadi makan aja katanya, dengan makan kalau mau makan sama sini bayarnya. Intinya bagaimana dia mengeluarkan upaya untuk berjumpa dengan seseorang yang sangat dikaguminya, kan naluri itu kan. Orang yang sangat dikaguminya dia akan berusaha untuk bertemu dengan orang tersebut, biarpun dia dengan mengeluarkan biaya yang tidak murah. Indonesia pengen maju, lihat bola dikirim itu beberapa tim kemarin lain sebagainya, karena wah fans bertemu dan lebih rame malah kalau ketimbang yang mainnya itu adalah Indonesia. Nah intinya seseorang itu ketika dia ingin mendambakan sesuatu yang paling dia inginkan, dia mengeluarkan upaya. Orang yang cerdas tahu bahwasanya hakikat daripada seluruh kehidupan ini pada akhirnya adalah kembali kepada Tuhan.
semua adalah miliknya. Saya bukan milik istri saya bukan memiliki anak atau memiliki orang tua. Tentu saya memiliki hal-hal seperti itu. Saya memiliki orang tua dan anak. Tetapi kepemilikan saya itu semu. Kapanpun Tuhan bisa mengambil. Termasuk badan kita. Badan kita ini kita memiliki tangan. Tapi kepemilikan kita ini semu. Kapanpun bisa diambil. Malam ini pun bisa kalau dia menghendakinya. Apa yang kita miliki? Harta, keluarga, istri, suami, anak, orang tua, dan apapun yang kita miliki di dunia yang fana ini sebenarnya kepemilikan yang semu. Karena pemilik yang sebenarnya adalah Dia. Tapi mungkin karena kelamaan dititip kali ya. Jadi kita merasa jadi milik kita. Nah, karena memang udah ini rumah kita, ini tanah kita, kelamaan nitipnya. Padahal semua itu kan titipan. Titipan loh, kapanpun bisa diambil. Nah, orang yang cerdas dia tahu ini titipan, bukan milik kita yang sebenarnya. Kapanpun gampang diambilnya. Dia bangun seperti tsunami di Jepang itu. Kita lihat mobil Toyota semuanya itu berasal dari Jepang. Ketika tsunami seperti mainan semuanya itu jutaan, nggak tahu itu berapa banyak mobil lah. Kayak mainan kecil-kecil disapu aja sama air itu. Habis semua itu. Kecil sekali. Kalau Allah merusak sesuatu itu mau berkehendak kecil sekali. Ratusan ribu orang 5 menit bisa selesai. Jadi orang yang cerdas dia tahu hidup ini sementara. Hidup ini adalah amanah. Semua ini adalah titipan dari Allah. Dan kita adalah miliknya. Innalillah, kita miliknya. Kita milik Allah, Dia yang memiliki, kita miliknya. Bukan kita memilikinya, beda loh. Kita memilikinya dengan kita miliknya, memang sih beda, cuma tambah me ya, tapi lain artinya. Kita miliknya, gitu. Nah, karena kita miliknya dan kita akan kembali kepadanya, dan itu adalah kehidupan sebenarnya, dan tujuan hakikat hidup adalah untuk mengabdi kepadanya, melakukan yang terbaik kepadanya. Sama seperti fans yang tadi, dia tahu kehidupan ini adalah permainan, kehidupan ini adalah sementara, kehidupan ini adalah cobaan. Seperti sebuah permainan, tapi terlalu serius kita bermain dan kadang-kadang lupa. Makanya namanya manusia. Manusia itu artinya lupa dalam bahasa Arab, al-insan. Al-insan itu artinya lupa. Lupa kita miliknya, lupa kita bahwasanya hakikat hidup adalah untuk kepadanya, lupa kita bahwasanya hakikat hidup itu adalah ibadah kepadanya dan sebagainya. Itu yang kemudian orang yang cerdas dia tidak lupa, dia ingat itu tujuannya. Dia tidak mau tergoda dengan kehidupan yang fana ini. Makanya dia tahu hidup yang sebenarnya nanti. Hakikat hidup yang sebenarnya nanti. Kehidupan yang terbaik itu nanti. Semua ini adalah investasi untuk nanti. Semua ini adalah investasi, deposito untuk nanti. Jadi dia belajar untuk nanti. Dia bekerja untuk akhirat. Dia berjuang hidup untuk akhirat. Semua orientasinya adalah akhirat. Dia berpolitik untuk akhirat. Dia mencari rezeki untuk akhirat. Dia nggak lupa itu. Dia cerdas di situ karena dia menyiapkan bekalnya sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu ketika dia masuk ke dalam 2x1 hilang rumahnya 2 hektar pun hilang, tanahnya 2 hektar pun hilang karena dia butuh cuma 2x1 kok. Itu pun hilang. Malah makin banyak yang ditanya nanti. Bukan berarti jangan punya, tetapi diapakan? Alhaakumut takatsur, banyak, hati-hati loh. Jadi buat lalai. Harusnya itu serahkanlah, jihadlah dengan harta. Nah, dia ingat itu. Jadi korelasinya dia akan berpikir dan melakukan yang terbaik untuk kehidupan nanti. Bukan berarti dia lupa dengan dunia, tidak. Tapi dia memandang dunia ini adalah sebagai sebuah investasi. Jadi dia berinvestasi di dunia ini untuk kebaikan. Itu orang yang cerdas. Kadang-kadang lupa. Makanya
Ulama kita dulu luar biasa cerdasnya, hafalannya banyak, nilai perjuangannya banyak. Umar bin Khattab keberaniannya banyak, mengatur luar biasa. Abu Bakar luar biasa, kepemimpinannya luar biasa. Sahabat-sahabat dulu, tabiin, orang-orang dulu itu luar biasa loh. Sampai Islam ke Nusantara ini gara-gara mereka. Kalau enggak kita pun bukan Islam di sini. Bukan dagang, dari Gujarat dagang Islam ke Indonesia, salah itu. Kalau dagang mikir nyampe nggak ya ke sana nanti, kita bawanya satu kapal. Kalau nggak basi atau apalah yang mau dibawa, tenggelam di laut, ini spekulasinya terlalu tinggi secara ekonomis, nggak mungkin itu. Enggak, nilainya jihad. Kita memberikan sebuah hidayah kepada seseorang itu lebih baik daripada kita memberikan satu unta atau harta yang kita miliki. Memberi hidayah kepada seseorang itu luar biasa nilai dakwahnya. Kita biarpun jauh di sana nggak ngerti kita sampai atau tidak, kita datang untuk berdakwah. Dagang itu sambilan. Jangan Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang, enggak, oleh orang yang mau berdakwah. Kalau mau dagang nggak mau sampai mereka. Jadi karena nilai daripada perjuangan itu ada, itu cerdas. Terakhir cerdas, Indonesia berubah bahkan menjadi negara yang terbesar di seluruh dunia umat Islamnya gara-gara dai tadi, bukan gara-gara dagang. Kalau gara-gara dagang belum tentu untung lagi, tapi gara-gara mereka, wah luar biasa. Kita pun mendapat cahaya daripada dai-dai yang tadi itu, karena mereka cerdas, berjuang mereka ke sini, nggak mudah. Kapalnya kecil. Dulu aja orang pergi haji sebulan baru nyampe, apalagi zaman dulu ratusan tahun yang lalu. Kalau nyampe, lebih banyak nggak nyampe-nya. Nah, jadi itu ada korelasi. Orang yang berpikir akhirat itu Allah juga akan memberikan pertolongan, memberikan rahmat, memberikan bantuan. Kalau sekarang kita berpikir Allah itu nolong kalau 3 hal. Nyari jodoh nggak ketemu, itu belum jodohnya. Oh, kalau ada yang meninggal, itu baru diatur Tuhan. Oh, itu memang udah kehendaknya. Udah itu kalau dapat rezeki kali ya. Oh, memang belum rezekinya deh. Jadi Tuhan itu ngatur cuma 3 hal itu, jodoh, rezeki dengan mati. Enggak, Tuhan itu ngatur semuanya. Jangan dibatasin hanya kepada 3 hal. Nah, orang yang cerdas dia tahu. Kalau kita berjuang, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita berjuang untuknya, Allah akan membantu. Biarpun masalah begini-begini, nggak penting. Kalah, dianggap menang. Kenapa? Ada hikmahnya. Nggak ada ruginya. Kalah aja menang. Apalagi menang. Bersyukur. Luar biasa. Itu seperti begitu. Ada korelasinya. Akhirat itu memberi satu dampak yang besar dalam kehidupan seseorang. Nah, kemudian tadi yang kedua tadi, bagaimana Allah menjaga ya, ini Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang terjaga. Al-Quran pun fi lauh mahfuz ya. Al-Quran ini inna nahnu nazzalna dzikra. Allah menjaga Al-Quran, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Nah, kemudian bagaimana dengan penafsiran-penafsiran yang ada, yang rusak dan lain sebagainya. Jadi Allah telah memberikan kita para anbiya, telah menurunkan Rasulullah, telah memberikan kita wahyu, telah menganugerahkan kita juga akal gitu, yang itu seharusnya digunakan untuk kebaikan. Agama ini bukan untuk orang gila. Ladina liman la aklalah. Agama ini untuk orang yang berakal, bukan untuk orang gila. Syarat orang yang taklif itu juga akil baligh, ya kan? Bukan anak kecil seperti anak-anak yang ada di sini, belum kena taklif mereka. Nah, jadi diberikanlah Allah memberikan anugerah akal, hati, kemudian wahyu yang ada di depan kita seperti Quran dan hadis, kemudian juga para nabi yang dulu diturunkan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang bijak dan baik dia akan selalu menjaga itu.
Adapun kemudian bagaimana dengan orang, ya itu bukan jadi begini. Jangan katakan itu karena oh berarti sama Allah itu nggak kasihan dong misalnya. Jadi kerusakan yang ada yang terjadi itu jangan disalahkan kepada dia, ya kan? Berarti kalau penyelewangan begini Allah udah nggak jaga lagi dong ininya. Berarti Allah semacam ya nggak menjaga, membiarkan aja dan lain sebagainya kan begitu. Nah, saya pikir logikanya bukan mengaitkan kesalahan dan kekeliruan itu adalah dengan kepada dia, tapi lebih, nah disinilah masalahnya. Masih banyak tantangan. Dulu pun sebenarnya bukan tidak ada tantangan. Waktu zaman Nabi meninggal pun orang kemudian murtad, ya kan? Ketika Nabi baru meninggal itu banyak kita ngelihat ada peperangan Musailamah Kadzab, bahkan mengaku dirinya Nabi dan lain sebagainya. Ada beberapa orang mengaku Nabi, tapi di antara orang-orang itu tetap ada orang-orang yang istiqomah untuk membela agama. Jadi fenomena kerusakan itu ada, bukan hanya sekarang ada, mungkin sekarang lebih banyak karena umatnya lebih banyak, tapi fenomena itu terjadi dari setiap masa ke semasa. Oleh karena itu disinilah pentingnya bagi kita orang-orang yang tahu itu untuk menguatkan barisan, untuk mendukung para ulama diantaranya. Yang paling penting dalam struktur masyarakat ini adalah ulama. Kalau ulamanya rusak. Kita sekarang agak riskan bagi saya, karena ulamanya sudah nggak menjadi panduan. Orang ulama kalau ada pilkada dengan calon majelis ulama kabupaten, orang lebih suka milih bupati. Orang lebih kenal nama bupati ketimbang ketua majelis ulama kabupaten. Orang lebih kenal gubernur ketimbang siapa ya ketua majelis ulama provinsi Jakarta, nggak kenal. Siapa ketua majelis ulama Banten? Gubernurnya kenal. Utut atau Atut siapalah. Nah, ini ya itu. Ya kan, orang lebih kenal Jokowi ketimbang ketua majelis, bukan majelis Indonesia ya. Majelis Indonesia juga begitu. Orang lebih kenal presiden ketimbang ketua majelis ulama Indonesia. Lebih kenal gubernur ketimbang provinsi, majelis ulama provinsi. Lebih kenal bupati ketimbang. Nah, berarti ulama itu posisinya udah nggak jelas. Karena ulama itu adalah warathatul anbiya, pewaris nabi, maka berarti posisinya sangat strategis dan penting sekali. Pewaris nabi loh. Kita juga ada satu degradasi daripada kualitas ulama. Itu juga sebuah masalah. Kita seberapanya Imam Bukhari sih? Kalau Imam Bukhari itu menghafal 100.000 hadis sekaligus sanad. Kalau kita 1% berapa? 1000 hadis sama sanad, nggak nyampe. 1/10-nya 100 hadis sama sanad, nggak nyampe. Ustadz kita juga nggak nyampe, saya juga nggak nyampe itu. Kalau 1/10-nya 100, 1/100-nya 10 hadis dengan sanad, nggak nyampe juga. 1/100 juga nggak nyampe, 1/1000. Jangan-jangan nggak nyampe juga ya. Kalau 1/1000 juga nggak nyampe gimana? Kita seberapanya Imam Syafi'i sih? Nggak nyampe. Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan sholatnya itu 60 juz dalam sehari, dalam sholat. Kebayang nggak itu? Bukan tadarusan loh, bukan tadarusan di luar sholat, enggak. Dari subuh sampai dia sholat taraweh itu satu hari itu 2 kali khatam dalam sholat. Sholatnya dia baca 60 juz dalam satu hari. Kalau kita 1/10-nya berapa? 6 juz dalam sehari kita sholat 6 juz. Nggak sampai juga. 1/100-nya berapa itu? Dihitung sendiri. Nggak nyampe terakhir. Nulisnya orang dulu seperti begini. Kita nulisnya. Wah, ada laptop juga nggak selesai. Jadi maksudnya oleh karena itu perlulah dukungan. Kalau ini dukungan juga media nggak mendukung juga seperti yang tadi. Acara-acara peak hours
bukan acara keulamaan, sinetron, karton lebih penting daripada tausiah. Nggak nyampe, budaya masyarakat udah kacau balau. Kita juga menyekolahkan anaknya yang tadi, yang pinter kita jauhkan dari agama, yang bandel kita suruh belajar agama. Nah, itulah karakteristik dari masyarakat. Belajar agamanya juga udah sisa-sisa. Waktunya Sabtu, Ahad. Nah, itu waktu belajar agama. Udah capek. Kalau nggak malam, pagi sampai sore, lain acara. Berat kalau seperti begitu. Enggak dari awal, enggak menjadi magnet besar. Agama itu bukan menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, itu yang menjadi faktor. Nah, itu harus dirubah. Saya buat nih, nanti tanggal 26 ini ada ibu-ibu, silakan. Insya Allah saya buat lomba, ini yang kelima sebenarnya. Itu lomba matematika dan studi Islam. Jadi anak itu kita didik agama, kita didik juga matematika. Ibaratnya, sekarang bulan Ramadan, 100 bulan akan datang bulan apa? Nah, itu kita tanya kepada anak-anak. Kalau dia nggak tahu bulan-bulan Islam, nggak bisa jawab dia. Bukan cuma dia tahu ngitung, tapi tahu Islam nggak? Itu diantaranya. Warisan itu kita tanya untuk anak SMP. Sekarang ustadznya juga nggak tahu, apalagi anak-anak. Nggak kebayang warisan itu untuk siapa. Nggak kebayang untuk anak SMP ya, jangan SD terlalu kasihan itu. Nggak kebayang orang tuanya mati dulu. Nah, jadi itu kita tingkatkan. Dan itu alhamdulillah tahun lalu itu sampai 7.000 orang yang ikut di 18 kota. Itu. Medan, saya baru kemarin dari Aceh 2 hari yang lalu. Nah, di Aceh insya Allah akan jadi lagi. Jadi bisa jadi 20 kota atau 25 kota lebih insya Allah. Dan bisa jadi 15.000 orang. Dan saya akan ke Singapura tanggal 2 ini. Saya akan undang orang Singapura kalau perlu ikut juga. Atau orang Malaysia. Tahun lalu ada yang dari Malaysia juga ikut. Jadi kita buat lombanya studi Islam dan matematika. Di IBF, Islamic Book Fair di Senayan, kita mampu menghadirkan sampai 4.000 orang datang. Itu terbesar. Jadi itu diantara upaya kita. Jadi saya buat pesantren matematik. Pesantren matematik. Jadi anak itu belajar agama plus matematik. 4 hari. Dan itu juara-juara nasional dan internasional. Alhamdulillah anak saya baru kembali dari Hong Kong kemarin untuk lomba matematik, dapat emas di sana. Tapi baru 5 juz. Nah, jadi bukan hanya matematiknya jago. Ini sedang di karantina lagi di Hotel Ibis. Tadi saya dari sana. Insya Allah hari Jumat berangkat ke Singapura, tanding dengan 11 negara dan lain sebagainya. Tapi bahasa Arab saya ajarin. Jadi agama saya ajarin, bahasa Arab ajarin, semangat jihad saya ajarin, matematikanya juga. Nah, hal-hal seperti begitu dilakukan. Baru ada perubahan. Saya ngajarin anak-anak yang jago-jago matematik, juara nasional, internasional, bahasa Arab. Nah, kita kasih soalnya, soal matematikanya dalam bahasa Arab. Nah, puyeng tuh. Nah, kan soal dalam bahasa Inggris biasa. Ini kita buat soalnya dalam bahasa Arab. Di antaranya, jangan semua nanti lari duluan. Tapi alhamdulillah 7.000 orang ikut tahun lalu. Tahun ini kita perkirakan bisa 15.000 orang di berapa kota. Itu dalam rangka upaya untuk kita buat agama itu jangan cuma Quran, hadis. Tentu itu iya. Tapi bagaimana sekarang masuk ke dalam roda kehidupan. Dalam fisika, dalam kedokteran, dalam matematika, dan sebagainya. Itu upaya. Jadi di antara upayanya itu kita ngangkat. Dulu kan orang Islam hebat di situ. Dulu. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kembali yang pertanyaan yang kedua, bagaimana setiap muslim berusahalah untuk menjadi muslim yang baik. Sekarang ini muslimnya nggak baik, milih pemimpinnya nggak baik, pemimpinnya nggak baik gara-gara yang milihnya juga nggak baik. Itu. Dangdutan rame yang lihat, bayar juga mau, sampai jam 1 pagi juga kuat. Tapi kalau suruh ibadah 1 jam aja baca Quran udah kok nggak habis-habis ini, ngantuk lah, capek lah, macam-macam, tantangannya banyak. Itu ya. Jadi gimana ini umat Islam sekarang? Jadilah muslim yang baik. Seorang ibu berusahalah menjadi ibu yang baik. Seorang pelajar belajarlah yang baik. Seorang ustadz jadilah ustadz yang baik. Jadi setiap orang itu berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang baik dan bertakwa. Masyarakat akan
menjadi baik. Kalau sekarang masyarakatnya begitu berarti individunya bermasalah. Kalau TV-nya seperti begitu berarti pemiliknya dengan penontonnya. Ada yang nonton, coba nggak pada yang mau nonton itu? Nggak ada, nggak, mereka juga nggak mau putar. Jadi gimana supaya putar? Yang semangat Islamnya. Tapi kan masyarakatnya ada, makanya mereka putar. Berarti kalau yang suka lawak-lawak, berarti memang masyarakatnya memang masyarakat yang suka agama itu dibuat remeh-temeh seperti itu. Itu menunjukkan masyarakat. Nah, kembali yang tadi, yang ilmu tadi, bagaimana supaya agama ini menarik? Ini juga sebuah masalah. Anak-anak di ITB, mahasiswa ITB lebih senang sekarang belajar misalnya bukan belajar agama. Lebih bagus mereka belajar agama Buddha mungkin atau Hindu, paling enggak ada sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kalau belajar agama materinya sama seperti SMP. Nggak maju juga. Jadi ngapain ulang-ulang agama? Lebih bagus kita dapat perbandingan agama gitu. Ya, jadi satu sisi ada semacam kemandegan. Ibaratnya agama itu dipandang ya tadi, ya kecil aja urusannya seperti begitu. Nggak dipandang sebagai sesuatu yang lebih luas. Yang penting itu perlu perluasan. Kemudian jadikanlah dia nggak apa-apa tetap belajar dengan kejuruannya dan lain sebagainya, tapi niatkanlah semua yang dia pelajarinnya itu untuk agama. Itu harta yang dia dapatkan, tujuan dia belajar, dia menyebarkan kebaikan, itu apa keuntungan agama yang biasa dia berikan, sumbangan dia kepada agama itu apa? Iya, jadi apapun yang dia lakukan, di mana agama di situ? Iya, iya. Jadi jangan belajar agama ketika belajar fikih agama, ketika belajar ekonomi kacau semua, ekonomi sistem yang mencekik. Nah, itu yang dipelajarin ya. Nanti di sininya kufur, bukan kufur dia kafir ya, tapi kufur agama, nggak ada agama. Di sininya agama bingung dia. Belajar agama diajarin begini. Oh, kullu syai' halik illa wajhah. Segalanya binasa kecuali Allah. Ketika belajar fisika diajarin hukum kekekalan massa. Waduh. Kacau. Nggak nyambung dia. Mana agama di sini? Tapi dia lebih suka yang di sini. Oh iya, secara jadi ketika dia belajar di sini, dia bilang Allah lah yang mencipta. Di sini dia belajar evolusi. Segala sesuatu itu berevolusi. Sesuatu itu menjadi dari sesuatu yang sudah ada. Nah, kacau. Itu yang ketika dia mengajar bersyukur, bersyukur kalau dapat rezeki. Misalnya. Tapi ketika belajar kedokteran, nggak ada konsepnya. Coba misalnya ginjal itu kalau cuci 700.000 di UKI itu kalau seminggu bisa 3 kali cuci 2,1. Nah 2,1 juta 1 bulan kalikan 4 8,4. Kamu udah berapa tahun cuci ginjal misalnya? Orang itu dari bayi udah cuci ginjal, cuma otomatis kalikan berapa kamu bayar perlu untuk Tuhan. Nambah syukurnya. Ini enggak syukurnya ya pokoknya kalau dapat rezeki bersyukur. Tapi ketika belajar kedokteran nggak diajarin, bersyukurlah kita. Bisa bicara aja bersyukur. Ada orang pengen bicara, banyak uangnya, nggak bisa bicara-bicara. Ada orang pengen dengar, nggak bisa dengar-dengar. Dia ngomong apa Ustadz ini ngomong? Dari tadi saya nggak dengar kok. Bersyukurlah. Ada orang pengen duduk aja udah nggak bisa duduk. Gerakan tangan juga nggak bisa. Nah kalau kamu mau hitung semua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, uncountable, nggak mungkin hitung. Orang yang kaya pun seperti Bill Gates bangkrut. Kalau mau dibayar berapa dia mau bayar semuanya itu, nyawanya mau dibayar berapa? Nyari juga nggak dapet, nggak ada yang jual. Nah jadi diajarin begitu. Jadi ketika dia belajar biologi kedokteran, tambah takwa, tambah iman. Kalau sekarang kan nggak, belajar fisika, awan, air menguap, kemudian dibawa oleh angin, berat, turun lagi, nggak diajarin. Coba kalau hujannya itu kecepatannya lebih cepat dari yang hujan sekarang, dan bentuknya itu kerikil-kerikil, pada benjol semua, ini pada tembus ini. Orang kalau hujan musibah besar itu. Bersyukur, untung kecepatannya
Rata-ratanya seperti itu. Untung bentuk hujannya ya seperti itu. Hujan batu aja di Bandung sedikit aja udah pada komplain ke asuransi. Bangkrut semua asuransi itu. Makanya bersyukur, asuransi juga bersyukur. Kalau sekarang kan enggak. Semuanya itu menjadi alam-alam yang mekanistis. Enggak ada kaitannya sama Tuhan. Kecuali tadi 3 hal. Nyari jodoh, mati dengan enggak dapat rezeki. Itu baru urusan Tuhan. Kalau hujan enggak ada urusan Tuhan. Itu salah. Itu diantaranya ya. Ini mohon maaf mengingat waktu juga kita sampai hampir setengah 12 malah. Intinya jika ada kata-kata yang khilaf mohon kami dimaafkan. Semoga ada manfaat. Akhirul kalam aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.